Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Video kali ini kembali kita akan membahas sebuah alur cerita bertemakan tentang ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh 5 orang anak muda. Dampak dari pemanggilan tersebut ternyata mendatangkan kematian bagi sebagian dari mereka secara brutal. Alur ceritanya sendiri diambil dari sebuah film yang berjudul Demonic 2015. Informasi sedikit bahwa apa yang akan kami sampaikan penuh dengan spoiler. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton filmnya dan tidak ingin terganggu akan spoiler, bisa di-skip video ini. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki cukup banyak waktu, teman-teman bisa mampir untuk mendengar celoteh kami yang seadanya. Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya. Ini adalah kisah mengerikan tentang sebuah rumah tua, di mana rumah tersebut menyimpan aura negatif atau kekuatan jahat tak terlihat yang menimpa 5 orang remaja saat mereka sedang melakukan ritual pemanggilan arwah. Rasa penasaran membawa mereka untuk membuktikan akan adanya dunia lain selain dunia kita di rumah angker tersebut. Kisah bermula ketika seorang detektif swasta bernama Lewis mendapatkan informasi atas laporan seorang pria bernama Leonard bahwa telah terjadi sesuatu yang berlokasi di Jalan La Forte. Kemudian dengan segera, detektif Lewis menuju alamat tersebut. Setibanya di rumah tua itu, detektif Lewis bertemu dengan Leonard, orang yang melaporkan. Leonard berkata bahwa banyak darah berceceran di dalam rumah. Detektif Lewis masuk untuk memeriksa keadaan dan terkejut menemukan 3 orang anak muda sudah tak bernyawa lagi tergeletak di lantai dengan kondisi mengenaskan. Detektif Lewis juga menemukan seorang pemuda bernama John yang masih hidup, tetapi kondisinya memprihatinkan. Selang berapa lama bala bantuan tiba. Di lokasi kejadian, pihak berwajib menemukan kartu identitas wanita bernama Michelle yang tidak lain kekasih dari John. Anehnya, mereka tidak menemukan Michelle di rumah tersebut. Selain itu, mereka juga mendapatkan ada 13 kamera yang terpasang. Tetapi mereka tidak menemukan rekaman atau gambar, bahkan informasi apapun dari kamera-kamera tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Walaupun begitu, pihak berwajib tetap berusaha untuk memulihkan data-data, meskipun kemungkinannya sangat kecil dan membutuhkan waktu. Kemudian detektif Lewis menemui John. Lewis mulai menginterogasi terkait jumlah orang yang berada di dalam rumah itu, serta siapa saja yang telah menghilang selain Michelle. Melihat kondisi John yang ketakutan, dapat dibayangkan jika dia telah mengalami suatu peristiwa mengerikan. John mulai bersuara. Ia meminta agar detektif Lewis segera menemukan Michelle. John berkata bahwa Brian juga telah menghilang. Saat Lewis menegaskan apakah Brian pembunuhnya, John pun menjawab bukan. Rumah itulah penyebabnya. Ada sesuatu yang terjadi akibat perbuatan mereka yang melakukan sebuah ritual, hanya untuk membuktikan adanya alam gaib. Dampak dari ritual tersebut membuat seseorang bertingkah aneh, terutama Brian. Ia khawatir apabila Brian lebih dulu menemukan Michelle. Kemungkinan Brian dapat membahayakan Michelle. Tentu saja cerita John sulit untuk dicerna akal sehat, apalagi untuk dapat dipercaya. Sehingga agar memudahkan penyelidikan, detektif Lewis meminta bantuan seorang psikolog kenalannya bernama Dr. Elizabeth Klein. Lewis menceritakan bahwa telah ditemukan mayat dari 3 orang anak muda di dalam rumah tua Martha Livingston. Juga pemuda bernama John dalam kondisi syok berat serta tidak mengingat apapun. Dan hilangnya 2 orang yaitu Michelle serta Brian. Tak ketinggalan, Lewis juga memberitahukan Dr. Klein bila kematian 3 orang ada hubungannya dengan rumah tua tersebut. Menurut info yang diperoleh dari mulut John, mengingat tidak ditemukan sidik jari pada sebuah kapak yang digunakan untuk membantai para korban. Dr. Klein pun tentu merasa aneh serta penasaran dan segera menuju lokasi. Beberapa saat kemudian Dr. Klein tiba. Detektif Lewis meminta bantuan kepada Dr. Klein bagaimana caranya agar John dapat mengatakan sesuatu yang masuk akal. Karena John justru mengatakan bahwa rumah itulah yang melakukan pembantaian tersebut.
Selanjutnya, Dr. Klein bersama Detektif Lewis menemui John. Lewis memperkenalkan Dr. Klein kepada John dan meninggalkan mereka hanya untuk Dr. Klein dapat melakukan tugasnya. Secara profesional, Dr. Klein mulai menginterogasi John, meminta John menceritakan apapun yang dia ingat sehingga akan mendapatkan informasi yang lain. Kemudian John menceritakan dari awal, mereka adalah pemburu hantu, di luar dari John sendiri. Mereka memiliki ketertarikan membuat video-video tentang sesuatu yang berbau supranatural. Mereka terdiri dari Michelle, Brian mantan kekasih Michelle yang rada menyebalkan, sekaligus leader kelompok tersebut. Ada Jules, Donnie dan Samuel atau Sam. Rencananya mereka akan mendokumentasikan rekaman video penampakan roh serta melakukan pemanggilan arwah, di mana lokasi yang terpilih adalah sebuah rumah tua angker. Rumah itu terletak di kota kecil tempat ibunya John dibesarkan, sehingga mereka mengajak John bergabung. Ditambah lagi, John memiliki kemampuan merasakan juga penglihatan akan hal-hal supranatural. Dan sekitar 25 tahun lalu telah terjadi sebuah insiden di sana, yaitu pembunuhan Martha Livingston yang merupakan teman kecil dari ibunya John. Beredar kabar rumah itu berhantu, tentunya membuat mereka semua penasaran apakah kisah tersebut benar-benar nyata. Singkat cerita, mereka menuju lokasi rumah sambil membawa peralatan-peralatan khusus, memasuki kawasan hutan yang sepi. Sepanjang perjalanan mereka menemukan lonceng-lonceng berderet yang dipasang di setiap pohon. Anehnya lagi, mereka juga merasakan tidak adanya hembusan angin sama sekali di daerah tersebut. Sesampai di rumah itu, Jules berkata bahwa rumah ini sudah lama ditutup untuk pengunjung. Hal itu dapat diketahui dari lampu lentera gas tahun 1800 yang digunakan untuk orang-orang pengunjung. Jika pemilik rumah itu adalah rumah itu sendiri, lampunya akan menyala sendiri. Kembali ke Dr. Klein, setelah mendengar sedikit penjelasan dari John, Dr. Klein mempertegas cerita yang diutarakan oleh John, bahwa tujuan John dan teman-temannya hanya untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Sama halnya yang dilakukan Martha Livingston terdahulu, membuat pemanggilan arwah di rumah ini. Dr. Klein mulai menghubungkan sebuah garis merah. Sepertinya, seseorang ingin mengulang kembali kejadian pembunuhan yang sama yang terjadi 20 tahun silam. Dr. Klein meminta John untuk berterus terang, karena dengan menceritakan hal yang gak masuk akal, maka John akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. John berusaha mengingatnya, namun untuk saat ini dia hanya menginginkan agar Michelle dapat ditemukan dalam kondisi hidup. Dr. Klein melanjutkan bertanya bagaimana caranya mereka dapat masuk ke rumah itu dan mengapa Sam berpikir jika John punya hubungan dengan rumah itu, sesuai dari cerita John sebelumnya. Kemudian John menjelaskan bahwa ibunya bernama Sarah Matui, berada di rumah pada malam pembunuhan Martha Livingston, sehingga Sam berasumsi jika John memiliki hubungan dengan sang ibu di rumah tersebut. Kisah kelam Sarah, ibunya, tidak pernah diberitahukan kepada teman-temannya, bahkan kepada Michelle kecuali Sam. Menurut John, dia memiliki penglihatan supranatural dari ibunya di dalam rumah itu. Dr. Klein terkejut mengetahuinya. Menurut Dr. Klein, cerita ini tidak akan terdengar baik di pengadilan. Setelah itu, Dr. Klein meminta John melanjutkan ceritanya. Mereka semua masuk ke dalam rumah dengan membuka gembok yang terpasang secara paksa. Setelah masuk, mereka mendapatkan keadaan rumah berantakan serta lampu padam. Tetapi justru itu yang membuatnya menakjubkan bagi mereka. Lalu, entah mengapa keluar darah dari hidung John, membuat yang lain sedikit khawatir, terutama Sam. Menurut Jules, itu adalah salah satu pertanda yang dimiliki oleh John karena adanya perubahan tekanan sensitif terjadi ketika ada roh di sekitar. Di ruangan berbeda, Donnie dan Jules melihat sebuah lukisan wanita yang diduga sebagai Martha Livingston. Mereka juga melihat lukisan burung jalak yang merupakan simbol penting okultisme, kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sihir. Burung jalak adalah utusan antara iblis dengan para pengikutnya. Singkat cerita, tugas berikutnya, mereka mulai menyambungkan audio dengan video yang dipasang di setiap sudut ruangan. Di ruangan tempat Jules memasang kamera pengawas, Jules melihat ukiran salib yang terbalik. Ia lalu memperbaikinya, tetapi dari layar monitor, terlihat ukiran salib itu kembali ke posisi semula setelah Jules keluar. Di ruangan lain, Michelle mencoba berkomunikasi dengan makhluk astral sambil merekam. Tanpa dia sadari, ada penampakan di belakangnya. Kembali ke Detektif Lewis, setelah beberapa file-file rekaman dapat dipulihkan, mereka mendapatkan rekaman video detik-detik sebelum Sam tewas ditebas dari belakang. Dari rekaman video itu, Sam mengatakan bahwa mereka terjebak di dalam rumah. Salah satu dari mereka menjadi gila dan membunuh semua orang menggunakan kapak.
Kemudian, Detektif Lewis menemui Dr. Klein, menanyakan tentang perkembangan informasi yang diperoleh. Dr. Klein menceritakan bahwa ternyata ibu kandung John adalah Sarah Matthews, salah satu korban yang selamat sebelum Martha membunuhnya. Ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Sarah dan Martha juga teman-temannya membuat Martha menjadi gila dan membantai semua temannya, seperti apa yang dialami oleh John sekarang ini. Setelah itu, Dr. Klein kembali ke John dan menanyakan kenapa tidak ada satu foto pun yang ditemukan. John serta yang lainnya datang mendokumentasikan rumah berhantu tersebut, tetapi kenapa tidak ada yang didokumentasikan, ujar Dr. Klein sambil meminta penjelasan dari John. Lagi dan lagi, John menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya, serta tidak dapat menjelaskannya. Dia hanya bisa menceritakan apa yang terjadi. Sementara itu, Detektif Lewis memperoleh informasi tentang latar belakang kelima anak muda tersebut dari rekannya. 4 dari mereka dinyatakan bersih atau dapat dikatakan tidak pernah bermasalah, kecuali Brian yang memiliki data kriminal. Detektif Lewis masih mempertanyakan bagaimana dan mengapa mereka semua bisa terkunci di dalam rumah, sesuai informasi yang didapat dari rekaman video Sam sebelum dia tewas. Lewis juga rekannya menerka-nerka bagaimana caranya mereka dapat keluar apabila mereka terkunci di dalam rumah itu. Rekannya pun menjawab melalui saluran. Benar saja, Detektif Lewis menemukan sebuah saluran kecil yang di dalamnya terdapat bercak darah. Kemudian Lewis segera menemui John dan menanyakan di mana Michelle. Dengan raut wajah kesal, Lewis memperlihatkan foto saluran tersebut kepada John. Lewis berkata bahwa Michelle dapat keluar melalui saluran tersebut dan John mengejarnya. Lewis mencurigai John sebagai sang pembunuh yang membantai teman-temannya sendiri seperti ibunya Sarah Matthews yang membunuh Martha Livingston lalu melarikan diri. John hanya menjawab bahwa memang dia tidak mengetahuinya. Lalu, John berkata dia tidak mungkin menyakiti Michelle, karena saat ini Michelle dalam keadaan hamil dan tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali mereka berdua. Mendengar pernyataan tersebut, Lewis juga Klein terkejut. Dr. Klein mencoba meredakan ketegangan antara Lewis dengan John dan meminta Lewis sementara waktu meninggalkan mereka sampai ia mendapatkan sesuatu dari John. John pun melanjutkan kisahnya. Saat itu dia berada satu ruangan dengan Michelle yang sedang memasang kamera pengawas. Berbekal pencahayaan seadanya, secara mengejutkan pintu kamar tertutup dengan sendiri dan membuat mereka panik. Lalu muncul Jules menanyakan apa yang terjadi. Sekali lagi mereka bertiga melihat pintu kamar di sebelah bergerak sendiri. Jules mencoba meriksa keluar, sedangkan Michelle merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Selanjutnya, John bersama Michelle masuk ke ruangan yang lain. John menemukan sebuah mainan musik yang berbentuk penari balet dan memegangnya lalu meletakkannya kembali. Saat itulah mainan tersebut menyala serta berputar sendiri, juga mengeluarkan musik. Michelle segera memanggil teman-temannya yang lain. Mereka mulai memeriksa mainan tersebut sambil merekamnya. Benar saja, mainan itu sekali lagi menyala sendiri tanpa ada yang menyalakan. Menurut John, mainan penari balet itu sedang menunjuk ke arah sesuatu. Setelah diperiksa, mainan itu mengarah ke sebuah karpet di ruangan berbeda, di mana ketika karpet itu dibuka, terdapat sebuah lingkaran pentagram untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Waktu Jules memeriksanya menggunakan alat khusus, alat itu menunjukkan bahwa di sanalah banyak mengandung sumber energi negatif dari rumah itu, yang mana artinya pernah ada seseorang atau suatu kelompok melakukan ritual pemanggilan arwah, yaitu Martha Livingston. Sejak ritual itu, Martha menjadi gila lalu membantai yang lain. Tetapi John berkata berbeda. Sejatinya, jauh sebelum Martha melakukan ritual, Martha memang dalam keadaan tidak stabil dan kacau, ujar John sesuai dengan apa yang dikatakan ibunya. Sesaat setelah John bercerita, mereka semua mendengar suara gaduh berasal dari sebuah kamar. Sewaktu Brian membuka pintu kamar tersebut, keluarlah seekor burung jalak. Entah mengapa burung tersebut terjatuh dan tewas di dalam lingkaran pentagram. Kembali pada penyelidikan Detektif Lewis, ternyata seseorang yang melewati saluran tersebut untuk melarikan diri bukanlah Michael, melainkan Brian. Pertanyaannya, apakah Brian sebagai korban atau pembunuh, ujar Lewis. Namun rekannya justru balik bertanya, kenapa Brian harus melewati saluran padahal bisa saja dia keluar lewat pintu? Lewis pun menjawab kemungkinan Brian sedang mengejar seseorang, mungkin saja si korban. Jadi dugaan sementara Brian mengejar Michelle yang juga keluar melalui saluran tersebut. Dan secepat mungkin mereka harus menemukan Michelle serta Brian. Sementara itu, Dr. Klein menanyakan tentang Brian kepada John.
John hanya berkata jika dia beberapa kali sempat bertemu dengan Brian. Brian adalah orang yang kacau dan jelas John tidak menyukainya. Brian terobsesi akan rumah itu. Kita kembali lagi kepada cerita John. Brian berusaha berkomunikasi dengan penghuni rumah sambil merekamnya. Sesaat setelahnya dia melihat penampakan seseorang yang segera menghilang. Hal yang sama yang dilakukan oleh Sam mencoba memeriksa setiap sudut ruangan. Kemudian Sam melihat sepasang sepatu yang bersembunyi di balik sebuah lemari. Sam membukanya dan itu hanyalah sepatu biasa. Sam melanjutkan pencarian di mana dia dikagetkan dengan kemunculan tangan dari bawah kolong tempat tidur. Begitu juga dengan Jules yang melihat penampakan seseorang berada di lantai atas. Sedangkan Donnie memantau mereka semua dari layar monitor. John bersama Michelle menemui Donnie. Mereka lalu memasang sebuah mikrofon yang dapat menangkap suara yang nggak bisa terdengar secara langsung. Namun, terjadi sesuatu di ruangan tempat mereka berada. Melalui sebuah tape khusus, Donnie menangkap suara detak jantung dari 4 orang, di mana yang keempat adalah detak jantung bayi dalam kandungan Michelle. Tetapi yang anehnya bukan hanya ada 4, melainkan banyak suara detak jantung. Michelle segera merekamnya, di mana dia dikagetkan oleh penampakan seseorang dengan sosok mengerikan. Tidak hanya itu, secara tiba-tiba sebuah lukisan yang berada di ruangan tersebut terbakar sendiri. John segera memadamkan api menggunakan alat pemadam. Michelle juga Sam kebingungan dari mana John mengetahui letak alat pemadam tersebut. John hanya menjawab tidak tahu. Kemudian Sam meminta John untuk menebak apa yang dia lihat di belakang John. John berkata ia melihat ada air mata di kertas dinding. Di bawahnya ada gambar seorang gadis kecil. Donnie memeriksanya dan menemukan apa yang John katakan. John melanjutkan, dia juga bisa melihat sebuah foto pria memakai jas dan ada tanda di belakangnya. Sekali lagi tebakan John terbukti benar. Tidak sampai di sana, John lalu berkata bahwa ada sesuatu yang lain, yaitu ada seorang wanita di belakang Jules. Seketika Jules pun digeret melintasi ruangan. Melihat kondisi yang sudah tidak normal, John mengajak yang lain untuk segera keluar dari rumah itu. Tetapi baik Jules ataupun Brian tetap ingin melanjutkan. Sedangkan John bersama Michelle memutuskan untuk pergi. Namun Brian berkata dia mengetahui bahwa ibunya John pernah berada di rumah itu pada malam pembunuhan. Michelle tentu saja terkejut mengetahuinya. Brian melanjutkan, ia sangat memahami mengapa John tidak pernah menceritakan kisah kelam ibunya kepada orang lain, karena pastinya orang-orang akan menjauhi dirinya. Brian beranggapan bisa saja ibunya John yang membawa John ke rumah itu untuk berkomunikasi, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Atas ucapan Brian, John memutuskan tetap tinggal. Sesaat setelah itu, secara tiba-tiba, ada sesuatu yang keluar dari mulut John, yaitu seekor burung jalak. Detektif Lewis memeriksa video rekaman lain di dalam rumah. Video seseorang yang sedang membantai, pembunuh merekam pembunuhan. Mereka juga menemukan sebuah kacamata di atas meja tempat ritual. Kacamata itulah yang digunakan untuk merekam pembunuhan. Kemudian, Lewis mendapatkan laporan dari anak buahnya tentang sebuah kendaraan pick-up berwarna merah yang dicuri sekitar 800 mile di jalan tadi pagi. Lewis segera menyuruh anggotanya untuk memeriksa laporan tersebut. Detektif Lewis meminta anggotanya untuk memeriksa apa yang digunakan anak-anak muda tersebut selama pemanggilan arwah. Dr. Klein meminta John menceritakan apa yang terjadi selama ritual pemanggilan arwah. Menurut John, mereka membaca sebuah kutipan dari salah satu buku milik Jules untuk berkomunikasi. Mereka semua duduk melingkari pentagram tersebut sambil bergandengan tangan, di mana Jules yang memimpinnya. Sebelum mulai, Jules menjelaskan aturannya, bahwa mereka hanya ingin berkomunikasi dengan arwah yang ada di rumah itu. Jules meminta mereka semua jangan ada yang bergerak atau memutuskan lingkaran jika ada roh yang hadir, karena energi mereka akan menahan roh-roh tersebut. Ritual pun dimulai dengan Brian membacakan mantranya, sambil Jules berkomunikasi dengan para arwah, menanyakan apakah ada roh yang hadir dan menyuruh roh tersebut untuk menunjukkan dirinya. Tiba-tiba lilin yang menyala padam dengan sendirinya. Lalu, mereka merasakan adanya hembusan angin. Brian mencoba melihat dari layar kamera keadaan ruangan tersebut, di mana banyak arwah-arwah berada di belakang John. Silih berganti, tanda-tanda kemunculan supranatural bermunculan. Saat itu juga Michelle merasa perutnya kesakitan.
Hal-hal mengerikan pun terjadi, membuat mereka semua panik dan ketakutan. Tiba-tiba John melihat penampakan sang ibu dengan sosok muda dan meminta John untuk melepaskannya. Ia juga dikagetkan oleh penampakan seseorang dengan sosok mengerikan. Hal itu membuat John melepaskan tangannya dari tangan Michelle sehingga memutuskan lingkaran. Jules dan yang lainnya ketakutan. Mereka berusaha keluar tetapi pintu sempat terkunci, lalu terbuka ketika Michelle melarikan diri. John mencari Michelle, tetapi dia justru bertemu dengan Brian yang sedang memandangi lukisan Martha Livingston sambil berkata semua orang harus mati. John sangat terkejut mendapatkan Brian yang telah dirasuki. John mengambil sebuah tongkat untuk berjaga-jaga, dan ia mendapatkan serangan dari Brian secara tiba-tiba menggunakan kapak juga memakai kacamata perekam. Dr. Klein menegaskan apakah benar itu adalah Brian yang menyerang John. John mengatakan wujudnya memang Brian, tetapi dia bukan manusia. Setelah mendapatkan jawaban dari John, segera Dr. Klein menemui Detektif Lewis untuk memberitahukannya. Sementara itu, Lewis sedang memeriksa semua alat yang digunakan selama ritual. Lewis meminta tolong kepada Dr. Klein untuk mencari tahu arti sebuah simbol yang ditemukan di dalam buku milik Jules. Segera Dr. Klein memeriksanya. Di kondisi berbeda, pihak berwajib berhasil menemukan Brian dalam kondisi kecelakaan mobil menggunakan pick-up berwarna merah. Namun, tiba-tiba Brian justru menyerang salah satu anggota polisi dengan menembaknya dan kabur menuju minimarket. Sementara itu, Lewis menuju lokasi tempat ditemukan Brian. Lewis menerima panggilan dari Dr. Klein yang telah menemukan arti dari simbol tersebut, yaitu pemanggilan arwah untuk berkomunikasi dengan dunia lain. Sedangkan simbol di ruangan tempat ritual disebut materai dari jalur kiri. Artinya, mengacu pada tempat-tempat tertentu seperti menjaga penjara setan. Secara umum merupakan perintah iblis untuk melepaskan iblis dari penjara, di mana semua orang dalam pemanggilan arwah harus mati sehingga dia dapat hidup kembali melalui jiwa manusia murni. Hal itulah yang membuat Brian menghayal lalu mencoba membunuh semua orang, ujar Dr. Klein. Di dalam minimarket, Brian menghajar seseorang. Detektif Lewis menuju minimarket setelah ia mendapatkan laporan. Pihak kepolisian termaksud Detektif Lewis mengepung minimarket tersebut. Lewis meminta Brian menyerahkan diri dan keluar. Lewis memberikan sebuah walkie-talkie untuk Brian sehingga mereka dapat saling berkomunikasi. Dr. Klein memberitahukan John jika pihak berwajib telah menemukan Brian, tetapi belum dapat menemukan Michelle. John yang sangat khawatir terhadap Michelle mengambil walkie-talkie milik Dr. Klein dan meminta Brian memberitahukan di mana Michelle. Brian yang mendengar suara John langsung mengambil walkie-talkie yang diberikan oleh Lewis dan berteriak membuat John terpental lalu mengalami kejang-kejang. John. Brian terus berteriak yang membuat kondisi John semakin parah. Dr. Klein meminta agar Lewis menghentikan Brian karena Brian akan membunuh John, ujar Dr. Klein. Dengan ragu, Detektif Lewis akhirnya menembak Brian. Lewis selalu bertanya di mana Michelle kepada Brian yang sekarat. Akan tetapi Brian hanya memberikan Lewis sebuah kalung salib. Dan pada akhirnya Brian pun tewas. Baru diketahui mengapa Brian tidak bersuara. Itu karena ternyata lidahnya telah dipotong oleh seseorang. Detektif Lewis kembali ke TKP dan menanyakan apa yang terjadi kepada Dr. Klein. Menurut Dr. Klein, ketika Brian menjadi gila, menyebabkan John kehilangan kendali juga terpental. Tetapi Lewis meragukannya. Kemudian Dr. Klein mendapatkan sebuah laporan tentang video rekaman Sarah Matwei. Sementara itu, Detektif Lewis mencoba mencari keberadaan Michelle sesuai petunjuk kalung salib yang diberikan Brian dan menemukan sebuah ruangan di dalam lemari yang di luarnya terdapat banyak ukiran salib. Sebuah tanda dari Brian, dan di sanalah Michelle selama ini berada. Sedangkan Dr. Klein melihat rekaman video dari Sarah Matwei. Dalam video itu, Sarah menceritakan bahwa telah terjadi sesuatu kepada Martha selama ritual pemanggilan arwah, yang membuat Martha menjadi gila, di mana Martha berkata semua orang harus mati sehingga dia bisa terbebaskan. Dari raut wajah Dr. Klein, tampaknya Dr. Klein telah menemukan sebuah video jawaban atas peristiwa mengerikan ini. Kembali ke Detektif Lewis, ketika mereka akan membawa Michelle ke dalam ambulan, dengan suara yang lemah Michelle mencoba mengatakan sesuatu, yaitu Michelle menyebutkan tentang dia membunuh mereka juga ruangan yang sama. Lewis pun kembali ke ruangan tempat di mana Michelle ditemukan sesuai dengan ucapan Michelle.
Di sisi yang berbeda, Dr. Klein segera menemui John dan meminta petugas untuk memborgol sang tersangka yaitu John. Ternyata yang membantai Jules, Sam, serta Donnie adalah John, bukan Brian. John lah yang kerasukan. Hal itu ditandai dengan keluarnya burung jalak waktu itu dari dalam mulutnya. Semua cerita John berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan oleh Dr. Klein dalam sebuah rekaman video yang sebenarnya. John berupaya untuk memanipulasi keadaan sebagai korban. Ia juga mengkambing hitamkan Brian dengan membalikan cerita bahwa Brian lah tersangkanya. John lah yang telah memotong lidah Brian agar Brian tidak dapat berbicara. Tapi niat awalnya telah gagal karena tidak semua orang mati, yaitu Michelle dan John sendiri. Kemudian Dr. Klein berkata apakah ada sesuatu yang ingin John sampaikan sebelum dia dimasukkan ke dalam penjara seumur hidup karena kebohongannya telah terbongkar. Namun, sambil tersenyum, John hanya menjawab bahwa dia tidak akan pernah masuk ke dalam penjara. Karena sesungguhnya John yang asli telah mati gantung diri di dalam ruangan tempat Michelle ditemukan. Sedangkan John saat ini bukanlah John, melainkan sang iblis. Ritual pemanggilan arwah tersebut berhasil, ujar sang iblis kepada Dr. Klein sambil membuat Dr. Klein merasa tersedak. Sarah Matwe adalah tubuhnya tetapi dia melarikan diri, dan sekarang Michelle adalah tubuhnya. Ketika nanti Michelle melewati lingkaran pentagram, maka dia akan terbebas. I saw but she escaped. I saw but she escaped. Kemudian iblis yang menyerupai John menghilang bertepatan dengan kedatangan Detektif Lewis yang hendak menolong Dr. Klein. Baik Detektif Lewis maupun Dr. Klein tentunya dilanda rasa kebingungan yang amat besar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang selama ini mereka interogasi jika kenyataannya John telah mati? Untuk memastikan, mereka pun mencoba melihat hasil rekaman video selama menginterogasi John. Hasilnya tentu saja sangat mengejutkan, bahwa ternyata tidak ada siapapun yang diinterogasi oleh Dr. Klein selain bangku kosong. Cerita pun berakhir dengan memperlihatkan kondisi kandungan Michelle yang sedang diperiksa di dalam mobil ambulan, menandakan bahwa bayi yang berada dalam perut Michelle saat ini adalah sang iblis yang akan terlahir sebagai manusia murni.